25 September 2025. Sebuah langkah inovatif dilakukan oleh SMA Negeri 5 Bagansi Nembah dalam upaya mengembangkan karakter siswa dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Kebijakan ini diberi lakukan sebagai bentuk tanggung jawab siswa-siswi SMA Negeri 5 Bagansi Nembah terhadap sampah yang mereka hasilkan sendiri. Kepala ini proses pembentukan karakter siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Parmita Lia dari kelas 11-2. Dan saya Indah Trismawati juga dari kelas 11-2. Saat ini saya sudah bersama Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bagansi Nembah, Ibu Sudan Fadila. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, maksud dan tujuan saya di sini hari ini tuh Bu, untuk berbincang sedikit mengenai beberapa program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan di sekolah. Kami mohon izin bertanya ya Bu. Oke, untuk mungkin pertanyaan pertama Bu, saya mohon izin. Apa sih alasan sekolah menghadirkan berbagai program pengelolaan sampah seperti kayak rumah botol, ekobrik, atau mungkin seperti membawa pulang sampah ke rumah gitu dalam gerakan dari program yaitu Sampahku Tanggung Jawabku. Terima kasih Nak. Salah satu bunyi indikator dalam visi sekolah adalah bagaimana sekolah ini bisa mewujudkan generasi yang memang peduli dengan lingkungan. Ya, salah satu bentuk kepedulian lingkungan adalah tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan lingkungan di sekitar kita. Tentu saja yang di sekitar kita salah satunya tempat aktivitas kita adalah sekolah. Berbagai upaya kita lakukan agar bisa memang mewujudkan ini, gitu. Menimbulkan kesadaran, menimbulkan kepedulian. Hal ini tidak mudah kalau gerakannya cuma satu, ya kan? Makanya gerakannya agar bisa program ini sukses, gitu ya. Nah, walaupun pada kenyataannya ada berbagai hal hambatan yang terjadi, makanya kemudian kita mencari alternatif solusi sehingga program sekolah yang menjadi impian kita bersama, bahwa impian kita sekolah kita nyaman, bersih, gitu ya, rindang, sejuk dan seterusnya, itu bisa terwujud. Nah, karena banyaknya solusi alternatif yang bisa mengawal program ini terwujud, makanya banyak misalnya kegiatannya. Dan tapi alhamdulillah Ibu merasa bersyukur ya atas dukungan seluruh warga sekolah. Menurut Ibu pergerakan program ini sangat signifikan. Ini terlihat dari TPS yang awalnya mengkhawatirkan jumlah sampahnya, sekarang kita bisa bilang TPS kita dalam keadaan aman dari sampah-sampah, terutama sampah yang susah untuk didaur seperti sampah plastik. Dan Ibu berharap program ini terus akan bergulir, ya, terus bergulir dan mendapat dukungan dari semua warga sekolah. Begitu. Iya Bu, mohon izin pertanyaan kedua Ibu. Terima kasih tadi atas jawabannya. Bagaimana sih Bu cara sekolah itu bisa mengevaluasi apakah program ini itu benar-benar mengubah kebiasaan siswa-siswi terhadap sampah? Mohon dijawab Ibu. Memang ketika kita mengeluarkan atau membuat sebuah program mudah, tapi yang lebih susah itu adalah bagaimana program itu bisa berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, untuk menjamin program ini konsisten dan berkelanjutan, salah satu kawalannya adalah mengajak seluruh warga sekolah berpikir program ini bukan hanya milik satu atau dua orang. Ya, itu salah satu caranya ya. Tapi mengajak semua warga berpikir ini adalah tanggung jawab bersama. Rasa memiliki sekolah itu harus ditumbuhkan. Ketika rasa memiliki sekolah itu tumbuh, maka apapun program, termasuk program kebersihan, itu akan menjadi perhatian semua. Gitu. Nah, cara mengawasi berikutnya itu cara pengawasan yang tidak langsung yang bisa dilakukan. Ya, cara pengawasan berikutnya kami secara manajemen, tingkat manajemen akan punya perhatian khusus terhadap program-program sekolah dan terutama yang menjadi prioritas.
contohnya tentang kebersihan. Kita selalu memberikan himbauan kepada anak-anak. Mungkin kalian sering dengarkan di jam-jam tertentu ada announcement, ada pengumuman, ajakan untuk selalu menjaga kebersihan. Nanti pulang sekolah juga ada ajakan untuk mengingatkan kembali. Ya, cara mengawal ini adalah mengingatkan terus. Kadang-kadang kan kita suka lupa atau lalai gitu ya. Begitu diingatkan, oh iya nggak. Nah, karena kita belum 100% budaya ini melekat, bisa saja hambatan-hambatan terjadi di tengah jalan. Nah, berikutnya adalah ada borang semacam instrumen penilaian apakah program ini berjalan. Nah, sejauh ini dari instrumen yang Ibu observasi, berdasarkan caranya dengan observasi, Ibu melihat ada perubahan yang signifikan. Saya sangat jarang menemukan sampah di depan kelas, di lingkungan kelas, bahkan jalan kelas gitu ya. Itu sudah menunjukkan ada perubahan yang lumayan besar terhadap permasalahan sampah di sekolah kita. Nah, kemudian Ibu juga mengajak semua yang terlibat lainnya, bukan hanya saya, juga guru-guru yang lain. Keteladanan itu penting. Keteladanan itu penting. Saya akan membuatkan program dan saya menjadi contoh bagi anak-anak. Ya. Kadang-kadang pun kita melakukan sosial eksperimen, mencoba melihat gimana sih kepedulian anak-anak kita ketika ada masalah, mereka respon nggak. Nah, yang paling penting dalam program ini adalah bagaimana program itu bisa hadir dalam kehidupan anak-anak gitu. Jadi tanpa disuruh nantinya ya, goalnya akhir budaya itu sudah lekat. Nah, dan itu memang tidak mudah, tidak simsalabim, tidak langsung jadi, karena dia butuh waktu, butuh pengorbanan, kerja sama semua pihak, ya. Tapi alhamdulillah saya merasa ada pergerakan yang besar terhadap program ini, kemajuan. Ibu, terima kasih. Saya mau izin lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih Bu harapan Ibu terhadap budaya kebersihan dan kesadaran lingkungan siswa setelah adanya program-program ini? Iya, harapan Ibu juga harapan kita semua. Ya kan? Sekolah ini merupakan rumah kedua bagi kita. Saya berharap karena ini rumah, ya homey dong, ya nyaman kita di dalamnya. Kita dari jam 7.15 sampai jam 4, bahkan kadang sampai jam 5:30 karena ada aktivitas lainnya gitu. Kalau sampah berserakan, kalau tidak nyaman, tidak bersih, tentu kita tidak nyaman di dalamnya. Bagaimana kita beraktivitas? Nah, jadi harapan Ibu dengan adanya program ini nanti dengan berjalannya waktu menjadi budaya yang melekat. Kalau nggak bersih tuh bukan aku gitu ya, bukan saya. Dan ini terejawantahkan tuh maksudnya berdampak dalam kepribadian. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya karena Bu Susan tegur, tidak hanya karena Bu Rida kasih pengumuman misalnya, tapi juga akan terbawa dalam seluruh sisi kehidupan kalian. Di rumah juga gitu jadinya. Nah, itu gunanya bimbingan dan pembelajaran. Ya, jadi kontekstual pembelajaran itu bagaimana dia bermanfaat bagi kehidupan anak-anak kita, walaupun dia tidak di sini lagi. Ya Bu, pertanyaan terakhir saya mohon izin sekali lagi Bu ya. Jika boleh menyampaikan pesan Ibu sama langsung kepada seluruh siswa, apa sih yang ingin Ibu tekankan mengenai tanggung jawab terhadap sampah itu sendiri? Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, warga SMA 5 Bagan Senembah, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 5 Bagan Senembah generasi Baja, saya Suzan Fadila SPD MPD, Kepala SMA 5 Bagan Senembah, mengajak kita semua untuk mendukung seluruh program sekolah, terutama program kebersihan sekolah. Banyak program yang kita lakukan terkait dengan bagaimana kita menjaga sekolah kita tetap bersih, ya, rindang, kemudian nyaman, dan Ibu mengharapkan semuanya bertanggung jawab dan hadir di dalam program ini dengan cara memberikan perhatian dan mau terlibat di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Bu. Mungkin dari saya yang bertanya Ibu, sebelum ada program ini, penyebab utama dari program ini bisa terjadi apa ya Ibu? Keresahan. Ya, semua itu mulai dari keresahan, fenomena yang ada di lingkungan kita, masalah yang ada. Dari situlah mulainya program itu muncul. Ya, selalunya kita kalau lihat masalah kan kita
posting secara ini, gimana nih mengatasinya, gitu ya kan. Waktu itu ibu melihat sampah masih belum terkelola dengan baik, meskipun anak-anak beberapa sisi sudah peduli, tapi beberapa sisi lagi masih belum gitu ya. Akhirnya kemudian itulah yang menjadi menjadi dasar bagi kita, bukan hanya kepala sekolah tapi semua warga sekolah terlibat untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, inilah yang menjadi dasar untuk adanya program yang terkait dengan mengatasi masalah sampah di SMA 5 Bangsa. Baik Ibu, terima kasih. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apa dampak positif dari lingkungan yang kita kayak membawa sampah yang kita hasilkan sendiri itu Ibu? Bagi peserta didik menumbuhkan karakter bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Dari sekian banyak dampak yang dirasakan adalah tumbuhnya karakter tanggung jawab pada peserta didik. Ketika dia punya masalah, ketika dia ketika dia membuat sesuatu, maka kalau berdampak sesuatunya, ini gimana nih solusi agar dampaknya itu tidak berkelanjutan atau tidak akan mempengaruhi secara negatif bagi orang lain dan lingkungan. Nah, jadi masih banyak hal yang bisa kita dapatkan selain dari lingkungan kita bersih dong, ya kan? Tapi yang paling penting dari itu adalah menumbuhkan dimensi profil kepada anak-anak kita. Salah satu dimensi profilnya adalah karakter bertanggung jawab. Terima kasih Ibu. Berarti poin penting dalam program membawa pulang sampah yang kita hasilkan itu menumbuhkan karakter siswa ya Ibu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Ibu. Kalau boleh tahu tantangan yang paling sulit untuk siswa itu ataupun guru itu apa ya Ibu? Tantangan yang tersulit itu adalah menyadarkan, memberikan kesadaran secara utuh ya kepada seluruh warga sekolah. Kadang-kadang kita abai, mungkin kita belum merasa ini berdampak secara langsung kepada kita, karena alhamdulillah secara geografis kita masih aman gitu ya. Kalau di daerah-daerah tertentu mungkin kalau sampah dibuang sembarangan banjir. Nah, ini kadang-kadang membuat kita tidak aware, tidak peduli. Nah, ini yang susah sebenarnya, hambatannya itu membuat semua tuh peduli dan merasa ini adalah tanggung jawab kita bersama menyelamatkan bumi ini gitu ya. Nah, inilah yang perlu secara pelan-pelan dan berproses untuk mengubah. Dan mengubah ini tentu tidak simsalabim lagi. Nah, makanya kemudian ini harus dikawal, diawasi selalu, diingatkan setiap Jumat nanti Ibu Susan atau guru-guru yang lain mengingatkan komitmen kita bersama, kesepakatan kita bersama, sehingga menjadi budaya. Nanti setelah menjadi budaya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa. Akan ada lagi program-program yang lainnya yang bisa mendukung itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu sudah berapa persen dari program yang telah berjalan di sekolah ini Bu? Termasuk kayak membawa pulang sampah yang kita hasilkan sendiri itu Ibu? Kalau program banyak kan, ini khusus kebersihan ya. Kalau dari hasil observasi kami, pergerakannya cukup lumayan signifikan. Pergerakan dari sebelum program dan setelah program. Mudah-mudahan ini selalu berkelanjutan ke depannya ya, tidak lagi ada nggak perlu lagi diteriak-teriakin gitu ya, nggak perlu lagi diingatkan, tapi udah aware sendiri gitu bahwa ini adalah tugas, bahwa kalau ada sampah itu tidak sekolah kami, tidak saya. Nah, sampai ke situ ya kan. Nah, dari pergerakannya dari awalnya Ibu tidak bilang bahwa sebelumnya tidak ada kemajuan, ya ada. Menurut Ibu pun dulu sudah bersih, tapi masih perlu ditingkatkan. Dari capaian yang sebelumnya sekitar kisaran 20% sampai 35%, sekarang sudah berada pada capaian 65 sampai 70%. Itu cepat tidak Ibu permajuan ataupun perkembangan siswa itu untuk program 70% itu? Dan iya amazingnya cepat karena memang treatmentnya tepat. Treatment itu maksudnya
kita mulai dari sosialisasi, kita mulai dari mengajak kesadaran semua pihak, ya, semua warga. Kemudian kita juga mengajak semua warga itu merasa memiliki. Nah, itu tuh penting. Dan kemudian tambah lagi kita juga ngasih sosialisasi growth mindset gitu kan. Nah, itu salah satunya juga penunjang bagaimana kita pola pikirnya tuh bertumbuh, nggak kaku, terbuka dengan perubahan-perubahan, sehingga kalau ada program mudah untuk dijalankan. Mulai lagi dengan keteladanan juga, kemudian lagi evaluasinya, sehingga ini tercapai dengan alhamdulillah signifikan. Tapi tetap harus dikawal. Ya, harapan akhir ibu adalah ini tidak lagi nanti menjadi program yang dipaksakan, ya kan? Awalnya memang mungkin pemaksaan, tapi setelah dipaksa kemudian menjadi kebiasaan, akhirnya jadi budaya. Harapannya setelah jadi budaya nggak perlu lagi ada pengawasan, tak diawasi itu tetap jalan. Harapannya seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk kali ini. Ya, mungkin itu saja beberapa pertanyaan terkait gerakan sampah ku tanggung jawabku dari wawancara Ibu. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa benar-benar dicerna sama seluruh siswa siswi dan juga bisa diterapkan lebih dalam tanpa pengawalan yang seharusnya. Terima kasih, sukses untuk kalian. Terima kasih Bu. Sukses juga untuk pembelajarannya. Tunggu videonya. Kembali lagi bersama saya Indah Trirismawati dan di samping saya telah ada siswa SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Halo, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Lars Ulrich Santuri. Saya perwakilan SMA Negeri 5 Bagan Sinemba tentang program sampah. Setelah adanya program ini, apa yang kamu rasakan tentang program pada diri kamu sendiri? Sebelum ada program ini, saya kurang bertanggung jawab tentang sampah yang saya hasilkan sendiri. Dan setelah ada program ini, saya bisa bertanggung jawab tentang sampah yang saya hasilkan sendiri dan bisa menjadi dampak positif bagi lingkungan sekolah dan bisa menjadi dampak positif bagi diri saya sendiri. Oh, kayak gitu. Terima kasih pada siswa Lars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan. Saya siswa SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Ya, dulu saya sering membawa jajanan plastik atau cepat saji. Tapi sekarang saya sudah membawa bontot atau bekal dari rumah agar tidak ribet membawa sampah. Tantangan utama saya adalah kadang saya suka lupa membawa bekal dari rumah atau sering tergoda membeli makanan cepat saji. Tapi sekarang saya sudah mulai berubah perlahan-lahan agar tidak membeli makanan cepat saji. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfian Dika Siregar. Saya merupakan siswa SMA Negeri 5. Saya akan menjawab pertanyaan, sampah apa saja yang kamu hasilkan setiap harinya di sekolah? Baiklah, sampah-sampah yang saya hasilkan di sekolah merupakan sampah-sampah rumah tangga seperti sisa makanan, botol-botol minuman, dan bekas-bekas sampah jajan-jajanan. Adapun yang saya hasilkan itu seperti kertas dan plastik yang saya hasilkan sisa alat tulis. Terima kasih. Di sini saya berada di lokasi TPA SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, yang mana TPA ini dahulunya banyak sampah. Sekarang sejak adanya program sampah yang bawa kita hasilkan sendiri dibawa pulang, maka berkurang drastis. Ini dia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itulah tadi berita pada pagi hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagan